Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Simforiani Jedia. Saya program studi PGSD kelas 2021C. Saya Anastasia Nahi, program studi PGSD kelas 2021C. Saya Preskaya Siantarifra, program PGSD kelas 2021C. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 3 semester 1 dengan standar kompetensi memahami teks dengan membaca nyaring, membaca intensif, dan membaca dongeng. Kompetensi dasarnya menceritakan isi dongeng yang sudah dibaca. Dan indikator memahami isi dongeng dengan membaca nyaring dan intensif. Yang kedua, mampu menceritakan isi dongeng. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menceritakan isi dongeng dengan menggunakan kalimat yang benar dan jelas. Yang kedua, membaca nyaring dengan intonasi dan pengucapan yang benar. Yang ketiga, membaca intensif dengan memahami isi teks dan menemukan unsur-unsur penting dalam dongeng. Yang keempat, membaca dongeng dengan memahami pesan moral yang terkandung dalam isi dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita fiksi yang biasanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita dongeng umumnya mengandung unsur-unsur seperti fantasi, fiksi, dan imajinasi yang melibatkan tokoh-tokoh seperti peri, raksasa, binatang, atau manusia dalam suatu petualangan atau konflik tertentu. Dongeng sering digunakan sebagai sarana hiburan dan pendidikan, serta menyampaikan pesan moral yang baik kepada anak-anak dan orang dewasa. Dongeng juga bisa ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku, majalah, atau media lainnya. Yang kedua, unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng meliputi yang pertama alur. Alur adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam dongeng. Yang kedua, setting. Setting adalah tempat dan waktu terjadinya cerita dongeng. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah karakter atau pelaku dalam cerita dongeng, bisa berupa manusia, binatang, atau makhluk lainnya. Yang keempat, konflik. Konflik adalah masalah atau rintangan yang dihadapi oleh tokoh dalam dongeng. Yang kelima, tema. Tema adalah pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan dalam cerita dongeng. Yang keenam, pesan moral. Pesan moral adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan melalui dongeng, seperti nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja. Bagian penting dari sebuah dongeng, dan sering untuk membantu memahami cerita dan mengambil pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, teknik membaca nyaring. Teknik membaca nyaring adalah teknik membaca suatu teks dengan keras dan jelas sehingga pendengar bisa mendengar setiap kata dan kalimat yang dibaca. Teknik ini sering digunakan dalam membaca dongeng, cerita, atau puisi dan bertujuan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih hidup dan menarik bagi pendengar. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam teknik membaca nyaring. Yang pertama, bacalah teks secara perlahan dan pastikan Anda memahami arti setiap kata dan kalimat yang akan dibaca. Yang kedua, pilihlah bagian-bagian penting dalam teks yang ingin Anda tekankan dalam membaca nyaring. Yang ketiga, gunakan intonasi yang tepat untuk menunjukkan emosi dan ekspresi yang sesuai dengan teks yang dibacakan. Yang keempat, perhatikan penekanan kata-kata dan kalimat sehingga pendengar dapat memahami struktur
dan arti dari setiap kalimat. Yang kelima, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat membaca teks, sehingga pendengar dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Yang keenam, berlatihlah membaca teks nyaring dengan suara yang jelas, tidak terlalu keras atau terlalu pelan, dan pastikan Anda menyesuaikan volume suara dengan keadaan sekitar. Dengan menggunakan teknik membaca nyaring yang baik, pendengar dapat lebih mudah memahami teks yang dibacakan dan menikmati pengalaman membaca yang lebih hidup dan menarik. Yang keempat, teknik membaca intensif adalah teknik membaca dengan cara yang lebih fokus dan teliti, dengan tujuan untuk memahami setiap detail dan informasi yang terkandung dalam teks. Teknik ini sering digunakan dalam membaca teks yang kompleks atau teks yang memerlukan pemahaman yang lebih dalam. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam teknik membaca intensif. Yang pertama, membaca teks secara perlahan dan teliti dengan fokus pada setiap kata dan kalimat. Yang kedua, jika Anda menemukan kata atau frasa yang tidak familiar, jangan langsung melompat ke depan, namun cari tahu artinya terlebih dahulu. Yang ketiga, perhatikan struktur kalimat dan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Yang keempat, buatlah catatan atau garis bawah pada bagian-bagian penting dalam teks yang ingin Anda ingat atau kaji lebih lanjut. Yang kelima, cari tahu makna atau konsep yang terkait dengan topik yang dibahas dalam teks. Yang keenam, setelah selesai membaca, buatlah ringkasan atau sintesis dari informasi yang terkandung dalam teks dengan cara menulis kembali ide-ide utama dalam bentuk poin-poin penting. Dengan menggunakan teknik membaca intensif yang baik, Anda akan dapat memahami teks yang lebih baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari setiap detail dan informasi yang terkandung di dalamnya. Teknik ini sangat berguna bagi siswa yang ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam membaca materi pembelajaran seperti buku teks dan bahan ajar. Yang kelima, menyimpulkan pesan moral dalam dongeng. Menyimpulkan pesan moral dalam dongeng dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain, yang pertama, baca dongeng dengan saksama dan pahami alur cerita, tokoh, dan konflik yang terjadi dalam cerita. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Biasanya, pesan moral ini terletak pada perilaku atau tindakan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, buatlah daftar nilai-nilai atau pesan moral yang ditemukan dan urutkan berdasarkan urutan pentingnya dalam cerita. Yang keempat, buatlah rangkuman atau kesimpulan dari nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam cerita dengan cara menuliskan pesan moral dalam 1 atau 2 kalimat yang jelas dan singkat. Adik-adik, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana menyimpulkan pesan moral dalam dongeng, maka di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Dalam cerita ini, ada seekor kancil yang sangat cerdik. Suatu hari, kancil ingin menyeberangi sungai. Namun, sayangnya dia tidak bisa berenang.
Di tengah-tengah sungai, Kancil bertemu dengan buaya yang sedang berjemur di atas batu. Kancil mencoba untuk menghindari buaya dan berbohong bahwa dia datang untuk mengundang buaya ke pesta besar yang sedang diselenggarakan. Namun, buaya merasa curiga dan menanyakan siapa yang akan diundang ke pesta tersebut. Kancil menjawab bahwa semua hewan akan diundang, kecuali buaya. Buaya menjadi marah karena merasa tidak dihargai dan ingin memakan Kancil. Namun, Kancil dengan cerdik menawarkan solusi yang membuat buaya merasa lebih penting. Kancil berkata bahwa buaya sebenarnya sangat spesial dan besar, sehingga sulit baginya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk itu, Kancil menyarankan agar buaya berbaring di atas punggungnya, sehingga Kancil bisa membawa buaya ke pesta tersebut. Meskipun buaya sedikit curiga, dia tetap menuruti saran Kancil. Namun, ketika Kancil hampir mencapai tepi sungai, dia melemparkan buaya ke dalam air dan berhasil selamat dari ancaman buaya. Oke adik-adik, dari cerita ini, pesan moral yang kita dapat simpulkan adalah kecerdikan dan kebijaksanaan dapat mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. Dalam cerita tersebut, Kancil yang cerdik berhasil mengelabui buaya yang besar dan kuat, sehingga dapat selamat dari buaya yang mengancamnya. Pesan moral ini dapat diambil sebagai pelajaran untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, namun juga mengembangkan kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sulit. Oke adik-adik, sekian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.